Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri YouTube, sahabat milenial yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini adalah part 2, kelanjutan yang part 1 berbicara tentang konsep takwil dan tafwid di part 1 kemarin. Dan hari ini kita akan membahas, benarkah imam-imam salafus soleh tidak melakukan takwil? Kami akan memberikan sikap dan tanggapan. Ada beberapa channel YouTube yang menyatakan dan itu viral bahwa ulama-ulama salaf tidak melakukan takwil. Bahkan takwil itu dianggap produknya Mu'tazilah dan itu murni Mu'tazilah. Nah, ini adalah dusta yang luar biasa. Padahal di part 1 sudah saya sebutkan bahwa Nabi sendiri yang mengajarkan takwil, bahkan mendoakan mengamini Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-takwil. Itu doa untuk Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas sendiri juga menyatakan ketika mentafsirkan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi, ana, katanya Ibnu Abbas, ana mimman ya'lamu ta'wilahu. Jadi sudah dusta satu kalau dikatakan imam salaf tidak melakukan takwil. Nah, kita buktikan. Karena juga ada yang menyatakan bahwasanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan kemudian Al-Imam Maturidi, beliau tidak melakukan takwil, akan tetapi bersikap tafwid, hanya bersikap tafwid. Bahkan dikatakan mayoritas ulama salaf itu melakukan tafwid, tidak takwil. Mari kita buktikan. Para santri YouTube, perlu dicatat baik-baik bahwasanya kitabnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu ada dua versi. Satu versi yang dicetak oleh saudara kita di Salafi atau penerbit buku Salafi. Itu dicetak dan mesti bunyinya, kalimat-kalimatnya Abul Hasan Al-Asy'ari cenderung tajsim, cenderung mempersonifikasi Tuhan. Misalnya Allah beristiwa, bersemayam di arsy secara hakikat, kemudian menyatakan laisa kamitslihi syai'un dan seterusnya. Nah, ini perlu dicatat versi kedua, yaitu versi yang masih kami punya. Ada kitab yang menjelaskan tentang hal itu, yaitu kitab Daf'u Syubahit Tashbih Bi'akufit Tanzih karyanya Ibnul Jauzi. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari melakukan takwil. Dan saya juga punya kitab asli yang PDF yang cetakan Darul Ansor Mesir, yang sudah ditahqiq oleh Dr. Fauqiyah. Dr. Fauqiyah ini mentahqiq kitabnya Abul Hasan Al-Asy'ari 4 naskah tulis tangan, masih tulisan tangan, yaitu Dr. Fauqiyah Husain Mahmud, Jami'ah Ain Syam, Universitas Ain Syam, Mesir. Nah, di sini dinyatakan bahwasanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yu'awwilu fi kitabihi Al-Ibana wa fi kitabihi risalatun li ahli saghri alladzaini tatadhaharu al-mujassimah al-ihtijaja bima fihima. Bahwasanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam kitab Al-Ibana dan juga di dalam kitab Risalah li ahli saghri menyatakan annallaha 'alal 'arsy, annallaha ta'ala istawa 'alal 'arsy, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istiwa 'alal 'arsy ala wajhil ladzi qalahu wa bi ba'nal ladzi aradahu. Allah beristiwa sesuai dengan yang beliau firmankan dan sesuai dengan makna yang Allah kehendaki. Terus Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menulis istiwaan munazzahan anil mumasah wal istiqrar wat tamakkun wal hulul. Istiwanya Allah di arsy itu adalah istiwa sesuai dengan yang Allah firmankan dan sesuai dengan makna yang Allah kehendaki. Istiwaan munazzahan, istiwa yang disucikan dari anil mumasah, dari persentuhan, wa anil istiqrar, dari sifat duduk sebagaimana kita duduk. Jadi tidak ada istiqrar, munazzah anil istiqrar, wa anit tamakkun, dan suci dari tamakkun, menetap, wal hulul, dan masuk. Jadi Imam Abul Hasan mentakwil
bukan tafwid. Sebagaimana yang sedang diviralkan oleh beberapa saudara kita, itu adalah kedustaan kalau ini ditiadakan, apalagi menyatakan Imam Abul Hasan Asy'ari tidak mentakwil. Jadi kalau manusia istiwa atau bersemayam itu duduk di suatu tempat lalu bersentuhan dengan kursi. Ini kita duduk begini, berarti bersentuhan dengan kursinya. Dan istiqrar, menetap di suatu tempat. Allah tidak begitu. Istiwanya munazzahan anil mumasa. Dan Allah juga tidak tamakkun, tidak menetap dan juga tidak masuk. Tidak berarti masuk ke suatu tempat, di situ ada arsy kerajaannya Allah lalu Allah bersemayam. Itu tidak begitu. Makanya oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini ditakwil. Nah, yang kedua, termasuk Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, dan beliau itu adalah tokoh sentral di dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Imam Muhammad bin Mahmud Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau di dalam kitab tafsirnya, yaitu Ta'wilatu Ahli Sunnah, Tafsir Al-Maturidi, beliau menyatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ma'ama lahu wajhani ahaduma ayyakuna ma'nal arsy al-mulku wal istiwa'u at-tamu alladzi la yusafu bi nuqsanin fi mulkin. Jadi ada dua pemaknaan. Yang pertama adalah yang dimaksud maknanya arsy adalah kerajaan, dan istiwa yang sempurna di sini adalah istiwa yang tidak disifati dengan sifat-sifat ketidaksempurnaan atau kekurangan sebagaimana sifatnya makhluk. Awil istila alaihi, atau maknanya adalah al istila alaihi. Istawa alal arsy maknanya al istila alaihi, bersemayam di atas arsy, itu maksudnya Allah menguasai kerajaannya. Kemudian wa alla sultana alaihi, dan maknanya juga dimaksud adalah tidak ada kerajaan kecuali hanya Allah yang memiliki. Wala tadbira li ahadin fihi, tidak ada seorang pun yang bisa mengatur arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, wasani ayyakunal arsyu a'lal khalqi wa arfa'uhu. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dengan makna yang kedua yaitu adalah arsy itu adalah a'lal khalqi wa arfa'uhu, makhluk yang paling agung dan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya para jamaah santri YouTube, jika ada ulama, jika ada ustadz, ada channel YouTube menjelaskan bahwa ulama salaf itu tidak melakukan takwil, itu adalah dusta. Apalagi mengatasnamakan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau mengatasnamakan Abu Mansur Al-Maturidi, itu adalah dusta. Ini kitabnya menyatakan seperti itu. Oleh karenanya ikuti channel kami di part berikutnya, masih terkait dengan ayatus sifat, baik sifatul af'al ataupun sifatul dzat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.